Nah, mengenai topik yang sudah saya tuliskan tadi, berarti kita harus mengetahui alasan mengapa perlu melakukan perencanaan sebelum presentasi atau melakukan komunikasi bisnis. Alasannya yaitu karena aktivitas perencanaan adalah langkah awal yang mutlak yang harus dilakukan baik itu individu, kelompok maupun perusahaan untuk menentukan arah tujuan yang nantinya akan dicapai oleh perusahaan. Bisa dibayangkan ya, jika perencanaan itu tidak dilakukan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan memiliki tujuan yang nantinya akan dicapai. Di dalam menentukan perencanaan, kita itu perlu yang namanya komunikasi atau bisa disebut komunikasi bisnis sebagai sarana penyampaiannya. Nah, di dalam komunikasi bisnis ini memiliki fungsi. Apa sih fungsi dari komunikasi bisnis? Fungsi komunikasi bisnis yaitu sebagai alat untuk memperjelas suatu informasi, dapat berupa ide, inovasi, gagasan yang perlu disampaikan kepada orang lain. Bisa berupa klien, mitra kerja, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, agar ide dan gagasan tersebut itu bisa tersampaikan dan terrealisasikan dengan baik, agar bisa menyampaikan tujuan yang nantinya akan dicapai oleh perusahaan. Karena komunikasi menjadi sarana penting bagi penyampaian perencanaan, jadi jika komunikasinya buruk, perencanaan dari perusahaan juga akan buruk. Nah, dampak buruk komunikasi yang tidak efektif dalam perusahaan ini adalah diantaranya: 1. Tujuan perusahaan tidak tercapai. Karena sebagai sebuah organisasi bisnis, tujuan perusahaan tentunya ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, di dalam melakukan tujuan ini harus disampaikan dan dipahami oleh semua orang. Dan dalam penyampaiannya dibutuhkan komunikasi dalam perusahaan yang efektif agar semua orang yang terlibat di dalam perusahaan memahami tujuan perusahaan. Jadi bisa dikatakan komunikasi yang buruk dalam penyampaian ide dan gagasan akan menghambat perencanaan tujuan dalam perusahaan. Kemudian nomor 2, produktivitas dari perusahaan akan menurun. Komunikasi yang tidak dimengerti akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam tugas dan tanggung jawab di dalam perusahaan. Kondisi ini dapat mengakibatkan demotivasi bagi karyawan. Kemudian karyawan menjadi kurang semangat dalam bekerja dan meraih tujuan perusahaan. Akibatnya produktivitas di dalam perusahaan akan menurun. Kemudian yang nomor 3, suasana kerja menjadi tidak nyaman. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan suasana kerja menjadi tidak nyaman. Karena komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik. Konflik di dalam perusahaan ini akan menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Nomor 4, kepercayaan hilang. Komunikasi yang tidak dimengerti dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan seseorang terhadap kita. Kemudian dampak yang terakhir yaitu 5, perusahaan akan merugi. Dampak ini dirasa dampak yang paling parah dari komunikasi yang tidak efektif. Karena kerugian ini terjadi karena ketika pola komunikasi yang tidak efektif ini tidak segera diperbaiki. Hal ini bisa dari semangat kerja karyawan yang menurun, hilangnya rasa kepercayaan, ketidaknyamanan suasana kerja, dan dampak lain dari komunikasi yang tidak efektif. Kemudian dalam jangka panjang akan membuat perusahaan merugi. Oleh karena itu, sudah selayaknya suatu perusahaan memperbaiki pola komunikasi di dalam perusahaannya tersebut agar pencapaian tujuan perusahaan tersebut bisa tercapai.